Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menjadi gereja, sebagai eklesia. Dengan adorasi, kita menjadi gereja sebagai eklesia. Saya ingin merenungkan bagaimana sebenarnya makna eklesia dalam bahasa Latin yang berasal dari bahasa Yunani eklesia, ucapannya sama, tulisannya yang berbeda. Bahasa Yunani pakai K ya, eklesia. Itu artinya rapat sidang atau pertemuan. Jadi eklesia yang kemudian menjadi kata Portugis igreja dan menjadi bahasa Indonesia gereja, itu artinya aslinya yang diambil dari Yunani itu artinya rapat sidang atau pertemuan. Rapat sidang atau pertemuan ini, kata eklesia menerjemahkan dalam bahasa Ibrani kata kahal. Kata kahal dalam bahasa Ibrani menunjuk pertemuan umat Israel yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Pertemuan umat Israel yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk menjadi umatnya dan sekaligus untuk menyembah Dia. Dipanggil untuk suatu pertemuan sebagai pertemuan umat Allah dan menyembah Allah. Ini makna kahal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani eklesia yang berarti rapat sidang pertemuan itu. Jadi yang sangat penting dipahami adalah bahwa gereja, bahasa Indonesia gereja, itu menunjuk selalu makna plural atau makna jamak, yaitu kebersamaan umat beriman yang percaya kepada Yesus, Tuhan kita, dipanggil untuk menyembah Dia dan berarti memperoleh keselamatan. Nah, kapan gereja sebagai persekutuan umat beriman yang dipanggil untuk menyembah Allah melalui Kristus ini terjadi? Yang terjadi atau kapan terjadinya yang paling jelas, paling puncak justru dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi menjadi saat kita itu menghadirkan Kristus yang menyatukan kita sebagai umat beriman dan kita semua bersama menyembah Allah Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus. Ajaran yang mendasari hal ini dari Bapak Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium artikel 26. Di sana dikatakan di jemaat-jemaat yang merayakan Ekaristi, meskipun sering hanya kecil dan miskin dan tinggal tersebar, hadirlah, hiduplah Kristus. Dan berkat kekuatannya, kekuatan Kristus, terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebab keikutsertaan dalam Tuhan, dalam tubuh dan darah Kristus, tidak lain berarti berubah menjadi apa yang kita sambut. Keikutsertaan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, dalam perayaan Ekaristi, yang penyambutannya itu kita alami dalam komuni, menjadikan kita seperti apa yang kita sambut, yaitu tubuh Kristus. Kita menyambut tubuh Kristus, Ekaristik, yang merupakan penyerahan diri Kristus, dan kita menjadi tubuhnya dalam arti gereja. Gereja terbentuk karena kita ambil bagian dan menerima tubuh Kristus Ekaristi itu. Itulah gereja, itulah eklesia, umat beriman
yang disatukan oleh Allah untuk menyembahnya melalui Kristus. Maka adorasi itu menjadi saat kita berkumpul sebagai umat beriman, seluruh dunia, seluruh gereja, dimanapun dan kapanpun, untuk menyembah Tuhan. Sebab dengan menyembah sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita menyembah Allah Bapa. Karena kita hanya mencapai Allah Bapa, sumber segala hidup, tujuan juga asal dan tujuan seluruh keselamatan ini, hanya melalui jalan kebenaran dan hidup. Dan pintu itulah Yesus Kristus. Dan Kristus hadir dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah dalam adorasi. Maka kita melakukan apa yang menjadi jati diri, identitas gereja, yakni menyembah Allah dalam Kristus. Jadi pertemuan kita sebagai umat beriman, sebagai warga gereja, itu bukan hanya sekedar untuk punya agama, punya KTP sebagai orang Katolik, ataupun punya fasilitas menerima sakramen-sakramen macam-macam. Tapi terutama agar kita memperoleh keselamatan, penebusan yang hanya terjadi melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan kini dihadirkan dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah, kita pandang dalam adorasi Ekaristi. Maka adorasi Ekaristi itu sangat istimewa. Mungkin pertanyaannya adalah, bagaimana saya adorasi sendirian kok bersama seluruh gereja? Kita mesti memahami bahwa ketika kita adorasi, kita itu tidak pernah terpisah dari seluruh gereja yang dalam iman ikut hadir dalam adorasi kita. Sebab adanya sakramen Maha Kudus yang adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus, itu hanya ada. Hosti biasa yang dari gandum itu menjadi sakramen Maha Kudus karena diberkati, dikonsakrir oleh Roh Kudus, tapi dalam rangka perayaan Ekaristi yang diselenggarakan dan diatur oleh gereja. Dan imam menjadi person atau orang yang diberi kuasa untuk memberkati dan menghadirkan Kristus itu. Jadi seluruh konteksnya adalah gereja. Maka marilah kita bersyukur dengan adorasi sebab menjadikan kita mengungkapkan diri gereja sebagai eklesia, umat Allah yang dipanggil untuk menyembah Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.